Apa kabarnya nih hari ini? Semoga nih adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat. Nah, hari ini bersama dengan Kakak Lisa dan kakak-kakak yang lainnya, ada Kak Grace dan ada Kak David, akan bersama-sama bersama adik-adik beribadah IHMPA. Tapi sebelum kita masuk ke IHMPA, yuk sama-sama kita bernyanyi dari lagu bebas dulu. Ada dua nih lagu bebasnya. Yang pertama ada lagu Selamat Pagi Tuhan, dan yang kedua ada Cuit-Cuit Pam Pam. Sudah siap? Oke, lagunya dimulai. Musik. Adik-adik, sekarang kita mau masuk nih ke dalam ibadahnya. Tetapi sebelum kita memulai ibadah nih adik-adik, yuk sama-sama kita bernyanyi dari Kidung Ceria 5, yaitu Lihatlah. Sudah siap adik-adik? Yuk nyanyi sama-sama. Musik kakak. Lihatlah, lihatlah, burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan, bunga-bunga dalam taman, semuanya Tuhan punya.
Adik-adik, kita akan doa untuk memulai ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Kau telah menjaga kami dalam tidur kami hingga kami terbangun sampai pagi ini Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini, berkatilah dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan baik Tuhan. Tuhan besertalah atas kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dari kakak-kakak, yuk sama-sama kita mau menyanyi satu lagu dari Kidung Ceria 19 dengan judul Yang Maha Kasih. Yuk sama-sama kita bernyanyi. Musik. Adik-adik, kita satu dalam doa sebelum kita masuk firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti apa yang Kau firmankan Tuhan. Dan juga berkatilah kakak-kakak kami dalam memberitakan firman-Mu Tuhan, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Kita buka Alkitab kita dari kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai 7. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Udah pada siap ya untuk mendengarkan cerita pada hari ini? Oke? Nah adik-adik, hari ini Kak Grace mau cerita tentang hal yang indah banget. Apa sih Kak? Nah pasti hal ini udah sering nih adik-adik dengerin. Coba siapa yang di sini seneng kalau disayang sama papanya? Kalau dikasih makanan yang enak, dibeliin hadiah, dipeluk, dielus-elus kepalanya, pasti seneng ya adik-adik ya. Nah adik-adik, demikian juga Tuhan Yesus mengasihi bangsa Israel, mengasihi kita juga. Nah adik-adik, contoh kasih Tuhan Yesus kepada kita, contoh sederhananya nih, kan kemarin kita barusan merayakan apa? Paskah. Kita merayakan Jumat Agung, di mana kita menyaksikan bahwa Tuhan Yesus menebus dosa kita, dosa manusia di atas kayu salib adik-adik. Nah, hal tersebut yang merupakan bukti kasih sayang, bukti cinta yang Tuhan Yesus berikan kepada kita adik-adik. Nah, apa sih Kak yang harus kita lakuin kalau kita itu dikasihi, dicintai sama Tuhan Yesus? Ada yang tahu nggak adik-adik? Nah, yang harus kita lakuin, yang bisa kita lakuin itu adalah kita mengasihi Tuhan kembali dengan cara bisa dengan berdoa, bernyanyi, kita membantu orang lain, dan pastinya kita mengasihi sesama kita seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Mengasihi sesama itu siapa aja Kak Grace?
ada mama papa, ada kakak, ada adik, ada opa oma, ada teman-teman sekolah, ada teman-teman IHPA. Nah, semua orang di sekitar kita dapat kita kasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, adik-adik, kasihi itu dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana, adik-adik. Kalau saat ini kan pasti adik belum bisa nih kayak beliin makanan buat mama papa. Nah, hal-hal dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Contohnya apa sih, Kak? Contohnya dapat membantu memberesin mainan setelah dipakai. Nah, itu contoh menolong sesama, menolong mama papa, merapikan rumah. Seperti itu adik-adik. Nah, Kak Grace percaya adik-adik di rumah pastinya sudah mempraktekkan, sudah melakukan hal-hal mengasihi ini ya. Nah, pastinya karena itu adik-adik di rumah mengikuti ibadah IHPA pada hari ini. Nah, adik-adik, Kak Grace punya aktivitas yang seru nih, yaitu mewarnai. Nah, nanti gambarnya ini adik-adik. Nanti Kak Grace akan memberikan link gambarnya. Kak Grace bisa tolong kepada mama papa supaya dapat memprint untuk mencetak gambarnya sehingga adik-adik dapat mewarnainya. Seperti itu ya adik-adik. Nah, kiranya apa yang kakak ceritakan pada hari ini dapat adik-adik semua lakukan, dapat dipraktekkan, dilakukan kepada sesama adik-adik ya. Seperti itu adik-adik cerita yang bisa Kak Grace sampaikan pada hari ini. Sampai ketemu di cerita minggu depan. Dadah adik-adik, shalom, selamat hari Minggu. Take 2 buat firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat. Nah, hari ini Kakak Lisa di sini mau bercerita nih buat adik-adik. Didengarkan ya adik-adik, oke? Oke, sekarang Kakak Lisa mau mulai nih ceritanya buat adik-adik. Kakak mau tanya ke adik-adik, siapa yang di sini disayang sama opa oma atau papa mamanya? Kayak di gambar ini. Ding. Siapa, ayo tunjuk tangan. Wah, ada yang tunjuk tangan ya. Yang kedua kakak mau tanya, siapa yang di sini dulu atau sampai sekarang masih makannya disuapin sama mama papa atau kakek nenek kayak gini nih? Nih. Nah, yang ketiga kakak mau tanya nih ke adik-adik, siapa yang di sini kalau lagi mau belajar atau mau main ditemenin sama opa oma atau papa mama atau kakaknya adik-adik kayak di gambar ini? Siapa? Ayo tunjuk tangan yang tinggi. Iya, makasih adik-adik yang sudah tunjuk tangan. Nah, kakak mau tanya nih kepada adik-adik semua, tahu nggak sih ternyata yang kakak sebutin tadi itu merupakan contoh dari kasih sayang. Ternyata Tuhan itu juga sayang loh adik-adik kepada kita. Awalnya nih Tuhan itu sayang kepada umat Israel. Dia dia itu sangat Tuhan itu menyayangi sekali umat Israel, seperti contohnya papanya adik-adik kepada mamanya adik-adik, atau dari mama ke papanya adik-adik, kayak gitu loh contohnya nih, ya kan, kayak di gambar ini. Nah, tahu nggak sih kalau misalnya nih adik-adik, Tuhan itu juga menolong umat Israel. Dia menjaga dan melindungi bangsa Israel. Kalau mereka bangsa Israel ini dalam kesulitan, Tuhan siap menolong dan
Tuhan akan memberkati bangsa Israel senantiasa. Nah, seperti adik-adik juga, adik-adik tentunya disayangi kan sama papa mama. Tahu gak sih kalau kasihnya papa mama itu juga asalnya dari siapa? Dari Tuhan yang di atas, yang selalu menjaga kita, melindungi kita adik-adik. Caranya itu dengan ngajak kita main, menjaga kita saat sakit nih, menjaga kalau misalnya saat adik-adik sedang sakit. Terus kalau misalnya lagi mau belajar, adik-adik juga ternyata diberikan kepintaran sama Tuhan supaya apa nih yang dibaca oleh adik-adik bisa dimengerti sama adik-adik. Nah, tahu nggak sih gimana sih caranya kita? Kan kita sudah dapat nih kasih dari Tuhan lewat mama papa, lewat kakak adik, lewat om tante, lewat opa oma. Pokoknya banyak deh. Gimana ya caranya kita berterima kasih kepada Tuhan? Nih, kakak mau kasih tahu cara-cara untuk memberikan kasih kita kepada Tuhan. Yang pertama, nih lihat gambar di sini. Ceng, di sini ada gambar apa? Ya, berdoa. Adik-adik bisa loh berdoa setiap saat adik-adik mau makan, setiap adik-adik mau belajar, atau setiap adik-adik mau tidur. Tuh, adik-adik meminta berdoa kepada Tuhan karena sudah diberikan kasih sayang dari keluarga. Yang kedua, nih kayak di gambar sini, apa nih gambarnya? Ya, ikut IHMPA. Walaupun IHMPA kita masih online nih adik-adik, tapi adik-adik jangan lewatkan ya. Nah, adik-adik bisa nih dengan cara bernyanyi dan memuji nama Tuhan untuk wujud adik-adik sayang kepada Tuhan. Nah, yang ketiga juga ada ini. Jangan lupa nih, selain kita sayang kepada Tuhan, kita juga harus sayang kepada semua. Papa, mama, kakak, adik, om, tante, guru-guru, teman-teman. Pokoknya semua harus adik-adik sayangi. Oke, jadi sekian nih cerita dari Kakak Lisa. Jadi ingat satu pesan dari Kakak Lisa. Kalau Tuhan sudah kasihi kita, jangan lupa kita harus mengasihi Tuhan dengan cara kita mengasihi orang-orang di sekitar kita dan juga beribadah buat Tuhan. Oke, sampai jumpa. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Ya, tadi kita sudah membaca dari kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai 7. Ya, hari ini kita berbicara tentang aku disayang Tuhan. Nah, adik-adik, kakak punya gambar seperti di atas ini tentang gambar salib. Menurut kalian, gambar salib itu apa ya? Artinya buat kalian? Ada yang bisa jawab? Nah, adik-adik, salib itu menggambarkan bahwa Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk mengorbankan keselamatan bagi kita. Nah, adik-adik, jadi kita telah diselamatkan dari dosa-dosa kita. Oleh karena itu, kita harus menjadi anak Tuhan yang baik dan tidak melakukan kesalahan kembali. Nah, kasih sayang Tuhan Yesus pada kita seperti 3 gambar di atas ini. Yaitu kita diberikan orang tua yang baik kepada kita, untuk kita dapat sekolah, untuk kita diberikan makan dan minum, agar kita sehat ya adik-adik. Jadi kita harus juga mengasihi orang tua kita, adik kakak kita, dan oma opa kalian ya adik-adik. Jadi kita harus mengasihi semua pemberian yang diberikan Tuhan kepada kita, dan kita harus mensyukuri. Nah, oleh karena itu kita melakukan
kembali cara kita mengasihi Tuhan Yesus, yaitu kita harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan juga sayang pada orang tua kita. Dan kita juga jangan lupa untuk membantu orang tua kita, seperti mencuci piring, atau kita dapat membantu orang tua kita dengan cara menyiram tanaman, mengepel, menyapu, dan menjadi anak yang baik, adik-adik. Nah, adik-adik, seperti pembacaan di kitab Kidung Agung ini, Tuhan Yesus juga sayang pada bangsa Israel pada waktu itu ya, sehingga Ia terus membantu bangsa Israel dalam segala permasalahan kehidupan mereka. Dan cinta kasih Tuhan Yesus itu sangat kuat ya adik-adik kepada bangsa Israel pada waktu itu, sama seperti kita. Tadi kita diberikan orang tua yang baik, diberikan pendidikan yang baik, diberikan makanan dan minuman yang sehat oleh Tuhan Yesus. Dan kalian harus ingat juga bahwa Tuhan Yesus itu sangat sayang pada kalian, dan kasih sayang kalian juga harus memberikan pada sesama ya adik-adik. Jadi kita harus saling mengasihi satu sama lain, seperti pada teman kita di sekolah, di rumah, atau pada siapapun kita harus saling mengasihi ya adik-adik. Nah, jadi kesimpulan firman Tuhan pada hari ini mau berbicara tentang Tuhan Yesus itu sungguh baik bagi kehidupan kita, yang tadinya sudah rela mati di kayu salib untuk mengorbankan segala jiwa raganya untuk menebus dosa kita semua. Oleh karena itu kita harus bersyukur, mengasihi sesama kita, mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi oma opa kita, dan kita juga harus mencerminkan rasa bersyukur itu dengan saling mengasihi satu sama lain. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita akan merespon firman Tuhan dan akan bernyanyi dari Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus. Musik! Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang berada di surga, puji dan syukur Tuhan, Kau telah memberikan nafas kehidupan yang kepada kami. Dan kami telah selesai dalam membacaan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami beritakan pada adik-adik kami dapat dimengerti oleh mereka dan menjadi pedoman dalam hidup mereka. Pada rangkaian doa syafaat ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara ini dari segala macam penyakit yang ada, terutama untuk penyakit COVID ini Tuhan. Biarlah Tuhan dapat memberkati negara ini agar terhindar dari segala macam virus yang ada. Biarlah Tuhan juga memberkati juga para pemimpin negara ini, Bapak Presiden dan segala para jajaran menteri Tuhan, agar memimpin negara ini ke arah yang lebih baik. Kau berikan mereka juga selalu kesehatan Tuhan. Kami juga mendoakan untuk gereja yang ada di seluruh muka bumi ini, terutama untuk gereja kami, GPIB Gloria Tuhan. Berkatilah kami dalam pelayanan kami. Biarlah Tuhan juga memberkati kami dalam segala pelayanan yang kami sampaikan. Biarlah kami membacakan firman ke arah yang lebih baik lagi pada adik-adik kami dan dapat dimengerti oleh adik-adik kami Tuhan. Dan juga mendoakan untuk para pendeta dan seluruh majelis Tuhan, agar mereka dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan dapat memimpin gereja kami ke arah yang lebih baik lagi Tuhan. Kami juga mendoakan bagi orang tua kami Tuhan. Berkatilah orang tua kami dalam kesehatannya Tuhan, dan pencarian nafkah mereka. Kau berkatilah semuanya dalam berjalan lancar, agar adik-adik kami dapat sekolah dengan baik dan mendapatkan makanan dan minuman yang sehat Tuhan. Sertai selalu orang tua kami Tuhan. Dan juga kami mendoakan bagi seluruh adik-adik kami Tuhan. Berkatilah mereka dalam berpendidikan di sekolah mereka Tuhan. Selalu sertai mereka, selalu lindungi mereka, dan menjauhkan mereka dari segala macam virus yang ada Tuhan. Dan Tuhan menjadikan adik-adik kami ini jadi anak-Mu yang pintar dan takut akan Kau Tuhan. Dan
dan Tuhan menjaga mereka dimanapun mereka yang berada. Kami juga mendoakan untuk janda duda, fakir miskin, anak-anak terlantar Tuhan. Kau jagalah mereka dalam segala hal, dalam segala kehidupan mereka Tuhan, bagi mereka yang telah tertinggal dengan orang tuanya. Kau menjadi Bapa atas segala kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam segala aspek kehidupan mereka, seperti Engkau telah menjaga kami Tuhan. Dan biarlah kami dapat saling berbagi satu sama lain Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang kurang sempurna, dan Kau telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai persembahan nih. Sebelumnya kita nyanyi dulu yuk, dari Kidung Ceria 122, Sekarang Bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna terbesar segala karya Tuhan, pipinya kita pun anugerah dan berkat, dan tak terhilang terus semula dan kekal. Ya, adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan. Kita sekarang akan berdoa untuk persembahan ini. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan ini. Biarlah persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan bagi berkat bagi sesama kami Tuhan. Berkatilah para tangan yang memberikannya, berkatilah tangan-tangan adik kami yang telah memberikannya Tuhan. Biarlah mereka selalu dapat mau berbagi satu sama lain Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, dengar dan kabulkanlah doa kami. Amin. Nah, untuk lagu penutup kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 360, Bapa Antarlah Kami. Musik! Bapa antarlah kami pulang ke rumah lagi, bila kami berkabung dan curahkan kasih-Mu. Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan baik Tuhan. Maafkanlah kami bila melakukan kesalahan dari perkataan kami maupun perbuatan kami. Dan biarlah firman yang telah kami firmankan pada hari ini dapat menjadi pedoman bagi kehidupan adik-adik kami Tuhan. Biarlah juga Tuhan memberkati segala aktivitas yang akan kami lakukan pada hari ini Tuhan. Dan Tuhan menjaga seluruh adik-adik kami dalam pendidikan mereka di sekolah esok hari Tuhan. Dan Tuhan, inilah doa kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
tidak terasa ibadah kita sudah selesai. Kiranya apa yang sudah adik-adik dengarkan dari kakak-kakak dapat adik-adik lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan tanggal 8 Mei melalui Zoom meeting jam 11 siang. See you adik-adik, selamat hari Minggu.